Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin membahas masalah postingan seseorang di salah satu media sosial, yang mana postingan tersebut membahas tentang sholawat nariyah. Di dalam postingan tersebut, si orang ini mengatakan bahwasanya sholawat nariyah itu adalah amalan kesyirikan. Kurang lebihnya seperti ini statusnya. Sholawat nariyah itu kesyirikan, dosa besar yang paling besar. Jadi membaca sholawat nariyah, mengamalkan sholawat nariyah itu dianggap kesyirikan. Padahal pada sholawat nariyah terdapat beberapa lafaz yang maknanya telah melanggar pengertian syirik. Lafaz tersebut adalah tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatim. Jadi di dalam kalimat sholawat nariyah ada beberapa lafaz yang dianggap syirik oleh orang ini. Entah ini ilmunya dari siapa, belajar pada siapa, saya pun tidak paham. Cuma ini perlu diluruskan. Sekarang pertanyaannya, ini yang syiriknya di mana? Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Jadi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan, ini bisa terpecahkan sebab baginda Rasulullah, perantara. Jadi alasannya di sini di bawah ini. Dia mensyirikkan sholawat nariyah, alasannya kalimat di atas merupakan pujian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita perhatikan, 4 kemampuan di atas merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluknya, siapapun orangnya. Karena yang bisa menghilangkan kesulitan, menghilangkan bencana, memenuhi kebutuhan, dan mengabulkan keinginan serta doa hanyalah Allah. Ya memang benar, yang mengabulkan hajat, memberi rezeki dan segalanya itu memang Allah. Tidak salah. Seorang nabi atau bahkan para malaikat tidak memiliki kemampuan dalam hal ini. Benar, memang siapapun yang namanya makhluk itu tidak punya kemampuan dalam hal tersebut. Oleh karena itu, ketika pujian-pujian ini ditujukan kepada selain Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, maka berarti telah menyamakan makhluk tersebut dengan Allah. Perkara yang menjadi hak khusus bagi Allah. Cukuplah kita ingat firman Allah yang memerintahkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Jadi begini, sebenarnya orang yang membuat status ini salah, mungkin tidak kurang paham dalam memahami kalimat-kalimat, lafaz-lafaz. Seharusnya ini belajar dulu lah lagi, nahwu dan sebagainya.
biar tidak gampang mensyirikan sesuatu yang tidak ia ketahui. Di dalam sholawat nariyah ini isinya semua adalah doa. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim. Semua isinya doa, salawat yang isinya doa, berdoa lewat perantara atau syafaat atau sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh berdoa bertawassul? Boleh. Sudah banyak diterangkan oleh para ulama yang sudah alim-alim semua. Jadi sebenarnya di sini memahami kalimat lafaz tanhallu bihil uqadu wa tanfarju bihil kurabu. Orang ini mungkin tidak faham makna bih. Jadi memaknainya ini dikira bahwa bihi itu menunjukkan bahwa Rasulullah itulah yang mengabulkan. Salah. Tanhallu bihil uqadu, ba-nya di sini ba sababiyah. Bisa dimaknai ba sababiyah. Jadi huruf jar yang namanya ba ini bukan cuma mengandung satu makna. Secara dasarnya ba ini bermakna dengan. Seperti raditu billahi, dengan Allah. Saya ridha dengan Allah. Sedangkan di sini bukan dengan ba di sini bukan bermakna dengan, melainkan menurut saya ini ba sababiyah, bermakna sebab atau perantara. Tanhallu bihil uqadu jadi terpecahkan lewat perantara Rasulullah, bihi perantara Rasulullah atau sebab Rasulullah, al-uqadu segala kesulitan, wa tanfarij bihil kurabu dan semua kesusahan disebabkan oleh Rasulullah atau perantara Rasulullah akan dilenyapkan oleh Allah. Jadi bukan memaknai tanhallu bihi uqadu, bukan memaknainya segala kesulitan dipecahkan oleh Rasulullah, bukan. Bihi di sini mengandung makna sebab atau perantara Rasulullah, tawassul kepada Rasulullah. Jadi kita jangan sembarangan dalam memaknai sesuatu. Tanhallu bihil uqadu wa tanfarju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju dan akan dikabulkan oleh Allah. Al-hawaiju itu segala hajat akan dikabulkan, bihi sebab Rasulullah atau perantara Rasulullah, al-hawaiju beberapa atau macam-macam hawaij, hajat itu akan dikabulkan oleh Allah perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tunalu bihi raghaibu dan segala sesuatu keperluan akan terpenuhi bihi sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita cuman tawassul atau perantara kepada Rasulullah. Semoga dengan kita berselawat kepada Rasulullah oleh Allah segala hajat kita ini dikabulkan.
Jadi para ulama yang membaca selawat naria itu bukan orang tidak alim, bukan orang tidak tahu. Begini, cara berpikir kita lah, sederhana saja. Kita ini kalau memang tidak tahu, janganlah membuat persepsi atau pemikiran-pemikiran sendiri. Biar kita tidak dhalan, tidak kesasar, dan tidak menyasarkan bagi yang lain. Cara berpikir sederhana begini saja. Apabila para ulama sudah mengamalkan sesuatu, katakanlah selawat naria dan atau yang lain-lainnya, kalau apalagi sudah umum di masyarakat, kita ikuti saja. Sebab kalau sudah ulama itu melakukan, pasti para ulama itu sudah tahu, lebih tahu daripada kita. Hukumnya, baik dari segi kalimatnya, lafaz-lafaznya beliau sudah tahu semua, tujuannya. Jadi para ulama itu membuat suatu amalan itu tidak sembarang. Semuanya sudah ada dalilnya semua. Jadi di sini di dalam selawat naria ini bukan Rasulullah yang mengabulkan hajat, tapi Rasul kita ini tawassul kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah dengan harapan semoga hajat kita ini dikabul oleh Allah, cepat dikabul oleh Allah. Kenapa kita tawassul? Tentunya kita ini beginilah contoh besarnya. Terkadang kita ini ingin mengundang Ustadz Somad lah atau Ustadz siapa yang tidak kenal dengan kita, anggaplah tidak kenal lah dulu. Tentunya kita ini sulit untuk mengundangnya. Bagaimana caranya kita supaya mudah untuk mengundangnya? Caranya kita harus mencari yang orang-orang dekat ulama tersebut, yang kenal dengan ulama tersebut. Baru kita ini insya Allah mudah urusannya. Karena sudah ada jalannya, ada perantaranya. Apakah kita ini jika berdoa sendiri tidak dikabulkan? Dikabulkan. Cuman terkadang kita ini banyak dosa dan sebagainya. Jadi intinya di dalam selawat naria ini bukan Rasulullah yang mengabulkan hajat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini sebagai perantara saja tawasul kita kepada Allah. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.